Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia akan kembali mengibarkan merah putih untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Suasana haru, bangga, dan rasa syukur akan memenuhi udara, membawa kita semua untuk mengingat sejarah panjang perjuangan para pahlawan. Di tengah kilau layar kaca dan sorotan panggung, ada sosok-sosok artis yang ternyata menyimpan darah pejuang sejati. Mereka adalah anak, cucu, bahkan cicit dari sosok istimewa yang telah mengorbankan segalanya demi membebaskan bangsa ini. Inilah kisah mereka, disajikan dengan detail yang tak hanya membangkitkan rasa kagum, tapi juga membuat semangat itu terasa nyata. Pertama, Adi MS, sang produser musik dengan warisan pahlawan. Adi selalu mengenang ayahnya, Haji Bandi Sumaatmadja atau Yobandi, seorang pejuang kemerdekaan yang bertugas sebagai Kepala Kompi Semarang Divisi 2, Batalion 4 di Ponegoro, pada rentang tahun 1945 hingga 1950. Sang ayah tidak hanya berjuang di Semarang, tetapi juga di Salatiga, Boyolali, Purwodadi, dan Solo. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Adi pernah menceritakan bahwa pamannya gugur terkena peluru saat bertempur di Semarang. Yobandi menerima penghargaan tertinggi negara, di antaranya Bintang Gerilya, Satya Lencana Perang Kemerdekaan, dan Satya Lencana Gerakan Operasi Militer ke-1. Setiap tanggal 10 November, di Hari Pahlawan, Adi selalu mengirimkan doa penuh haru untuk sang ayah, mengenang jasa dan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Kedua, Maya Estianty, musisi berkarakter dengan akar sejarah. Cokroaminoto tuh Iya, leluhur Bunda. iya, buyut gue. Wow. Cokroaminoto, terus kakek buyut punya anak perempuan yang menikah dengan Soekarno istri pertama, Nenek Utari. Terus cerai karena Pak Soekarno ketemu Bu Inggit, cerai ini. Jadi akhirnya nenek kawin lagi sama sepupunya, punya anak bapak gue. Baru turun gue. Wow. Hormat loh Bun. Keren banget tuh Bunda. Maya adalah cicit dari host Cokroaminoto, tokoh pergerakan nasional, guru bagi banyak pemimpin besar termasuk Soekarno, sekaligus pemimpin Sarekat Islam yang dikenal sebagai bapak pendiri bangsa. Meski kerap dirumorkan sebagai cucu Soekarno, kenyataannya Maya merupakan cicit dari Siti Otari, istri pertama Soekarno, sehingga tidak memiliki garis darah langsung dari sang proklamator. Maya pernah ditanya bagaimana perasaannya ketika disebut sebagai keturunan pahlawan, cicit dari malam kebesaran Haji Umar Said Cokroaminoto. Dengan nada jujur, ia bercerita bahwa kesadarannya sebagai keturunan pahlawan itu tumbuh perlahan, bukan langsung sejak kecil. Dulu semasa masih SD, ketika ayahnya memberitahu bahwa dia punya garis keturunan dari Cokroaminoto, Maya mengatakan, "Dulu sih sebenarnya tidak terlalu paham siapa itu Cokroaminoto, tidak terlalu kenal juga siapa sosok Cokroaminoto. Pokoknya taunya pahlawan negara saja." Barulah di bangku SMP, ia mulai membaca sejarah dan mengenal betapa besar pengaruh buyut Cokroaminoto bagi bangsa ini. Baginya, rasa bangga itu mulai menemukan pijakan saat ia benar-benar memahami peran host Cokroaminoto dalam sejarah. Di mediagrid.id, Maya juga menyinggung makna kemerdekaan bagi dirinya. Dia menyampaikan bahwa kemerdekaan tidak hanya soal kebebasan, tapi soal menjaga warisan nilai. Ketika menyadari bahwa dia adalah cicit Cokroaminoto, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan esensi perjuangan. Ya, kadang-kadang kita kalau mulai badung, orang tua selalu bilang, "Ingat ya, kamu mengemban keluarga Cokroaminoto," katanya sambil tertawa. Ketiga, Nia Dinata, sutradara visioner berakar dari pejuang nasional.
Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1969 dengan nama Nur Kurniati Aisyah Dewi, Nia adalah cicit dari Otto Iskandar Dinata, pahlawan nasional yang dijuluki si Jalak Harupat. Otto adalah tokoh pergerakan yang pernah menjadi wakil ketua Budi Utomo di Bandung dan Pekalongan, memimpin Paguyuban Pasundan, menjadi anggota Dewan Rakyat, serta duduk di BPU PKI dan PPKI. Ia hilang pada Desember 1945 setelah diculik oleh kelompok Laskar Hitam, dan hingga kini jasadnya tak pernah ditemukan. Nia menempuh pendidikan tinggi di Elizabethtown College di Pennsylvania dan belajar film di New York University Tisch School of the Arts. Pada peringatan kemerdekaan, Nia kerap mengenang kisah kakek buyutnya, bahkan menggarap monolog berjudul Suamiku Otto dan Bel Pintu, sebuah tribut emosional yang menceritakan perjuangan dan keteguhan sang nenek buyutnya, istri Otto Iskandar Dinata dalam menghadapi kehilangan. Keempat, Dian Sastrowardoyo, aktris cerdas dengan darah sejarah. Dian lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1982 dengan nama Diandra Paramita Sastrowardoyo. Ia adalah putri dari Aryawan Rusdianto Sastrowardoyo dan cucu dari Profesor Sunario Sastrowardoyo, salah satu tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan. Prof. Sunario lahir di Madiun pada tanggal 28 Agustus 1902 dan meraih gelar Mr. dalam bidang hukum dari Universitas Leiden di Belanda. Sunario adalah salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional. Manifesto tahun 1925 dan Kongres Pemuda II. Ketika manifesto politik itu dicetuskan, ia menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia bersama Hatta, di mana Sunario menjadi sekretaris II sementara Hatta menjadi bendahara I. Dalam kongres tersebut, Sunario menjadi pembicara dengan makalah Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Akhir Desember 1925, ia meraih gelar Meester in de Rechten, kemudian pulang ke Indonesia. Aktif sebagai pengacara, ia membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Ia menjadi penasihat Panitia Kongres Pemuda II 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Duta Besar Inggris, serta rektor di beberapa universitas, termasuk Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada 28 Oktober 2016, lewat unggahan di Instagram pribadinya, Dian Sastrowardoyo mengungkap kebanggaan sebagai cucu keponakan Prof. Sunario Sastrowardoyo. Ceritanya kemudian dimuat oleh Kompas.com, di mana ia mengenang pertemuan masa kecil dengan sang eyang dan menyebut perjuangannya sebagai inspirasi keterlibatan sosialnya. Dian Sastrowardoyo dikenal sebagai aktris cerdas dengan prestasi gemilang. Lulusan Fakultas Sastra UI ini meraih gelar Magister Manajemen di kampus yang sama. Sejak debut di film Bintang Jatuh, namanya melejit lewat Ada Apa Dengan Cinta. Dian kerap terlibat kampanye sosial, menjadi pembicara, dan mendapat berbagai penghargaan berkat kemampuan akting, kecerdasan, serta dedikasinya di dunia seni dan pendidikan. Dian memeluk agama Islam setelah sebelumnya beragama Katolik. Kelima, Asri Welas, aktris dan pelawak dengan latar keluarga pejuang Islam paling dihormati. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 1979. Ia memiliki garis keturunan dari pejuang kemerdekaan yang berjuang di wilayah Jawa Tengah melawan agresi militer Belanda. Meski lebih dikenal dengan perannya yang kocak di televisi dan film, Asri memiliki kebanggaan besar pada cerita keluarganya yang penuh pengorbanan. Asri Welas merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro. Ia adalah keturunan ketujuh dari pahlawan nasional tersebut. Asri Welas secara resmi diakui sebagai keturunan Pangeran Diponegoro. Informasi mengenai garis keturunan ini didapatkan dari cerita turun-temurun dalam keluarganya, terutama dari kakek dan neneknya. Dalam cerita keluarga, disebutkan bahwa keturunan Pangeran Diponegoro sempat mengalami masa sulit di mana mereka harus menyembunyikan identitas mereka karena ancaman dari pihak Belanda, bahkan ada yang harus melarikan diri ke pulau lain. Meskipun memiliki garis keturunan pahlawan, Asri Welas sendiri tidak terlalu menonjolkan hal tersebut.
Ia lebih menekankan pada apa yang bisa ia lakukan untuk diri sendiri dan lingkungannya, seperti yang dilansir dari kompas.com.